وعقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سيد الله يوم الفاتحة والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبسندنا المتصل البشير النذير سيدنا محمد إسماعيل البخاري الجوزي رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء والرسول علم من أخذه أخذ الوافدين ومن سلك طريقا يطلب به علما شهد الله له طريقا إلى الجنة. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ilmi, ini bab perangan tentang ilmu. Qoblal qawli, sebelum berkata, sebelum berucap, wal amali, dan sebelum beramal. Jika oleh ya, jika lillahi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Fabada'a, maka memulai Allah, fabada'a, maka memulai Allah bil ilmi, dengan lafaz ilmu, dengan lafaz fa'lam. Fabada'a, maka memulai Allah bil ilmi, dengan lafaz fa'lam, dengan lafaz ilmu. Wa annal ulama, adapun para ulama itu mereka itu warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi-nabi. Warasul, mereka mewariskan al-ilma, akan ilmu. Man akhadahu, barang siapa orang yang mengambil ilmu, akhadha, maka dia telah mengambil hadin wahidin, dengan bagian yang sempurna. Babnya mana? Babnya mana? Babu makanan. Waman salaka thariqan yatlubu bihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan Babu yang makanan. sungguh dia mencari bihi dengannya ilman, akan ilmu. Syahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala jalla dzikruhu innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, min ibadihi ulama, dari hamba-hambanya yang berilmu. Kalau penjelasan saya dulu kita baca boleh dibaca innama yakhshallahu min ibadihi ulama, tapi artinya lain. Innama yakhshallahu, sesungguhnya Allah memuliakan min ibadihi, dari hamba-hambanya al-ulama, pada para ulama. Jadi boleh dibaca dua, innama yakhshallaha, innama yakhshallahu. Kalau innama yakhshallahu, sesungguhnya Allah memuliakan, ya, min ibadihi, dari hamba-hambanya al-ulama, itu para ulama. Wa qala, dan berfirman Allah, wala yaqiluha illal alimun, dan tidak akan memikirkan itu kembali kepada amsilan, contoh-contoh kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, tanda-tanda alam dan lain-lainnya.
wa ma yaqiluha, dan tidak akan memikirkannya pada amsilah contoh-contoh kejadian-kejadian ciptaan Allah yang ada dan kejadian yang terjadi illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wa qala, dan berkata ahlun nar, penghuni neraka ini, lau kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya kami dulu mau mendengar, mau naqilu atau mau memikirkan, ma kunna bi ashabis sa'ir, maka tidaklah kami termasuk penghuni neraka sa'ir. Terlambat dia. Wa qala, dan berfirman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina, apakah sama orang-orang ya'lamuna yang mereka itu berilmu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah yang khairan, menjadi orang yang baik, yufaqihu, dalam satu riwayat yufaqihu fid din, diberikan pengertian tentang agama, artinya mengerti hukum-hukum syariat. Wa innamal ilmu bita'allum, dan sesungguhnya ilmu itu harus dipelajari. Tidak ada orang lahir langsung pintar, tidak ada, harus belajar. Wa qala Abu Zarin, dan berkata sahabat Abu Zar, lawar zotu, kami kata kalian semuanya meletakkan asom somada sebelah pedang. Lawar zotu, sekiranya kalian meletakkan asom somada sebelah pedang, atau sebilah pedang, ya, sebilah pedang. Som-soma itu sebilah pedang. Ala di atas ini, wa asyara, dan berikan isyarat Abu Zar ila kufa, kepada lehernya. Summa dzanantu, kemudian aku mengira, anni, bahwa sesungguhnya aku anfidu, untuk menyampaikan kalimatan, satu kalimat, sampai dua yang aku mendengarnya minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla an tujizu, sebelum melestarikannya. Qabla an tujizu, sebelum melestarikannya alaiya, atasku, la'an faduha, niscaya aku akan menyampaikannya. La'an faduha, niscaya aku akan menyampaikannya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kunu rabbaniyin, jadilah kamu rabbaniyin, itu orang-orang yang mempunyai kelembutan. Ya, rabbani itu orang yang lembut, santun. Kunu rabbaniyin, jadilah kamu rabbaniyin, maksudnya siapa ulama, yaitu orang-orang yang mempunyai kelembutan, mempunyai kesantunan. Fuqaha, mengetahui tentang ilmu agama. Wa yuqalu ar-rabbaniyun alladzi yurabbin nas, yang dimaksud dengan rabbaniyun itu ialah orang yang mendidik orang-orang bisigharil ilmi, dengan ilmu yang kecil, ya, kitab-kitab yang kecil diajarkan, pelajari qabla ibari, sebelum kitab yang besar. Jadi mu'alim dulu pernah cerita, saya dulu ngaji itu kitab-kitab yang kecil, itu barokahnya banyak katanya. Hanya belakangan saya suruh baca kitab yang gede, kata di kitab-kitab yang kecil, ya, karena Imam Nawawi, Sabin Najat, Fathul Bari, kitab-kitab yang barokah, kecil, ya, bagi barokah. Babu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab menerangkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tahawaluhu, membatasi Nabi kepada mereka. Ya tahawaluhu, Nabi membatasi kepada mereka bil mau'idati, dengan mau'idah, nasihat, wal ilmi, dan ilmu, kailayan firu, supaya mereka itu jangan lari. Kailayan firu, supaya mereka jangan lari.
Wa bihi wa ila qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala akhbarana Sufyan anil Ahmas an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalana, membatasi waktu Nabi kepada kami. Ayat hadana, maksudnya membatasi waktu. Bil mau'idati, dengan mau'idah, bil ayyami, pada hari-hari. Karo hadasa mati, karena takut bosan, karena takut bosan. Kalau bosan kali udah bosan sama ilmu bahaya. Iya. Karo hadal ilmi, jadi karo hadasa karena takut bosan. Diseling-seling pengajiannya itu supaya gak bosan alaina kepada kami. Wabihi wa ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Subah qala hadatsani Abu Diya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, permudahkanlah oleh kamu semuanya, wa la tu'assiru, dan jangan dipersulit. Sulit. Iya, gampang. Wabashiru, dan berikan mereka kabar gembira. Wala tunaffiru, dan janganlah mereka itu sampai lari. Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Babu man ja'ala li ilmi ayyaman ma'lumatan. Ini pemerangan tentang orang yang menjadikan bagi orang yang ahli ilmu ayyaman ma'lumatan, hari-hari yang tertentu. Wabi wa ilaihi qala hadatsana Utsman ibn Abi Saibah qala hadatsana Jarir an Mansurin an Abi Wa'il qala kana Abdullah yudzakirun nasa, adalah sahabat Abdullah mengingatkan kepada orang-orang di kulli khamisin, pada tiap-tiap hari Kamis. Maka lahu, maka berkata kepadanya rajulun, seorang laki-laki, ya Aba Abdurrahman, wa ya Aba Abdurrahman, panggilannya Abdullah tadi itu. Lawat itu nescaya aku akan senang. Annaka, bahwa sesungguhnya kau takkan tanah mengingatkan kami kulla yaumin, tiap hari. Sahabat Abdullah ini kalau mengajarkan ilmu seminggu sekali, ada yang mengatakan 5 hari sekali. Lalu orang-orang bilang, apa tidak sebaiknya tiap hari saja? Kalau berkata Abdullah, amma innahu, bahwa sesungguhnya yamna'uni, telah menghalangi kepadaku min dalika, tadi yang demikian tadi itu. Anni, ya, anni, bahwa sesungguhnya aku akrahu, aku tidak senang, an umilakum, untuk membosankan kamu, an umilakum, untuk membosankan kamu. Jadi takut kalau ngajinya tiap hari jadi bosan. Nah, supaya gak bosan seminggu sekali. Jadi Rasulullah itu ahli ilmu jiwa juga, tahu karakter manusia itu. Wa ini atakhawwalukum, dan sesungguhnya aku membatasi kamu semuanya bil mau'idati, dengan mau'idah, dengan nasihat. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatakhawwaluna, membatasi Nabi kepada kami, ya dengan mau'idah tadi itu, makhafatan sama, karena takut bosan, karena takut bosan alaina, atas kami. Babu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini bab menerangkan tentang orang yang dikehendaki oleh Allah dengan yang kebaikan, yufaqihu fid din, maka orang itu diberikan pengertian tentang agama, artinya tahu tentang syariat-syariat agama, ya. Cara berwudu, cara sholat, cara memandikan jenazah, dan yang lain-lainnya. Jangan sampai kalau urusan dunia semua menguasai, tapi urusan agama kadang-kadang dia nggak tahu. Ini kadang-kadang fiddin, tentang syariat agama. Wabihi wa ila qala hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsana Ibnu Wahb an Yunus an Ibnu Shihab qala, berkata Ibnu Shihab qala Humaid bin Abdurrahman, sampai itu aku mendengar Muawiyah, sahabat Muawiyah, khatiban, sedang berpidato dia.
Muawiyah, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia bersabda, may yuridillahu bi khairan, barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, maka dia diberikan pengertian tentang agama. Wa innama ana qasimun, sesungguhnya aku hanya membagi. Wallahu yu'ti, dan Allah yang akan memberi. Walan tazala hadhil ummatu, dan senantiasa umatku ini. Walan tazala hadhil ummatu, dan senantiasa umatku ini qaimatan tegak ala amrillahi, atas perintah Allah. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka. Man, orang khalafahum, yang menentangnya. Khalafah, yang menentangnya mereka. Hatta ya'ti amrullah, sehingga datang perintah Allah, ayyamul qiyamah. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak gentar untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran sampai datang perintah Allah, sampai hari kiamat. Hatta ya'ti amrullah. Babul al-fahmu fabul fahmi fil ilmi, ini bab menerangkan tentang pengertian, memahami, mengetahui ilmu. Wabihi wa ila qala hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala, berkata Sufyan, qala li Ibnu Abi Najih, berkata kepada oleh Ibnu Abi Najih, an Mujahidin, dari sahabat Mujahid. Qala, berkata Mujahid, sahibtu Ibnu Umar, aku menemani sahabat Ibnu Umar ilal Madinati, ke negeri Madinah. Falam asma'uhu, aku tidak mendengarnya. Yuhadisu, dia menceritakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadisan wahidan, kecuali satu hadis. Qala Ibnu Umar, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia, maka kami diberi bijumarin. Jumarin itu pondok kurma, pondoknya kurma itu kembang. Maka berkata dia, inna min sajari, sesungguhnya di pohon-pohon itu sajaratan, ada satu pohon. Kama sayyid muslim, pohon itu ibaratnya seperti filsafatnya orang Islam, perumpamaannya orang Islam. Barotu, maka aku menghendaki anakkulah, aku berjawab, iya anaklah. Jadi Rasulullah pernah mengadakan cerdas cermat, pohon apa yang manfaatnya seperti orang Islam. Ini pohon semuanya bermanfaat dari ujung sampai akarnya. Itu digambarkan seperti orang Islam. Itu Ibnu Umar masih kecil, tapi dia bisa menjawab, hanya malu karena banyak orang-orang tua. Dan pada waktu itu anak asal kaumi, aku termasuk orang-orang yang paling kecil di antara orang banyak. Masakan itu maka aku diam. Sebenarnya dia bisa jawab, tapi karena masih kecil ya. Setelah itu pulang ngadu sama ayahnya. Tadi saya tahu jawabannya ya, tapi saya malu banyak orang-orang tua. Kata ayahnya, kata sahabat Umar, coba kalau kamu jawab, saya senang sekali, saya bangga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia an-nahlatu, yaitu pohon kurma. Pohon kurma itu filsafatnya untuk orang Islam. Kasadaru tayyibatin asluha bersama wa farduha. Babul irtibati fil ilmi, ini bab ingin ketularan. Tahu ketularan? Itu Profesor Dr. Hussein Yahya itu kalau ketemu mu'alim dibuka dadanya. Mudah-mudahan ilmunya pindah ke saya. Dia ketularan. Mu'alim kalau cerita itu kan ahli fatwa juga itu, Profesor Dr. Hussein almarhum itu. Besar, dia termasuk anggota Majelis Ulama Indonesia juga. Kalau ketemu mu'alim dibuka dadanya. Mudah-mudahan ilmunya pindah ke sini. Kan pengen ketularan. Dan mu'alim kan gak punya titel. Ya, orang besar punya titel ya, tapi berbuatnya sama mu'alim juga luar biasa. Wal hikmah dan hikmah. Wa
Faqala Umar, dan berkata Sayyidina Umar, apa kau belajarlah kamu dalam mereka qabla antusawa, dulu sebelum kamu menjadi pemimpin. Jadi sebelum menjadi pemimpin, belajar, ya, termasuk pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Sebelum dia akan jadi pemimpin, belajar. Bagi wali qala hadatsana al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma hadatsna Zuhri, selain daripada sesuatu yang kami ceritakan. Hadatsnahu Az-Zuhri, yang telah diceritakan oleh Zuhri. Qala, berkata Ismail bin Abi Khalid. Qala, kembalinya kepada Ismail bin Abi Khalid. Sampai itu aku mendengar Qaisam bin Abi Hazim, dari Qasim bin Abi Hazim. Qala, berkata dia, sampai itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa bisnaini, tidak ada hasud, ya, hasud iri hati, ya, syirik illa bisnaini, kecuali dua perkara. Boleh kita hasud dalam dua perkara ini, selain itu gak boleh, haram hukumnya, dan itu merusak hati sebenarnya. Jadi hasud ini dari dulu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kedua putra Nabi Adam, si Qabil dan Habil, yang diperintahkan untuk berkorban. Lalu syariat korban itu diletakkan di atas gunung. Katanya kalau korbannya itu diterima, datang api dari langit. Api itu bukan api merah, tapi api putih. Nah, si Habil ini korbannya bagus, sesuai dengan syariat. Sedangkan si Qabil korbannya asal-asalan. Asal-asalan. Nah, setelah diletakkan di atas gunung, datanglah api. Ternyata yang diambil oleh api, yang diterima itu korban si Habil. Setelah si Qabil mulai hasud diri, dibunuh saudara. Dibunuh saudara. Ini pertama kali manusia yang hasud. Jadi saya ingat Mu'alim, orang gak perlu ngaji jauh-jauh, asal ininya bersih saja, insya Allah dikasih ilmu Allah. Asal hatinya bersih, gak ada hasud. Dan orang hasud biasa sama-sama jenis, pedagang sama pedagang, pegawai sama pegawai, ya, pemimpin sama pemimpin, ya, Ustaz, Kiai, jangan membalik sama membalik. Iya, masalah itu jaganya susah. Ada satu kampung sama-sama lebih tua, nggak akur. Ya, makanya jadi tasawuf penting sekali. Ini nggak gampang menghilangkannya. Ingat, semuanya itu yang bagi Allah. Ya. Kalau kita melihat orang lain senang lalu kita berutang, berarti kita berutang kepada Allah. Allah yang ngasih, kita yang marah. Ini gak gampang, saudara. Ini saja azidin. Korek sama korek. Itu kan banyak kalau musabah korek. Saya punya ponakan korek juga. Ada korek begitu naik mimbar, saudara. Ini ya gak bisa keluar suaranya. Ternyata di lehernya ini ada paku melingkar. Di daerah-daerah masih banyak. Masyaallah, hasad. Ini kembali hasada, innal hasada takulun nar kama innal hasada yakulun hasara kama takulun nar alhamdulillah. Pesan Nabi, jauhilah oleh kamu sifat hasud, sifat iri, sifat dengki, sifat sirik. Karena hasud sirik ini bisa menghabiskan kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Jadi orang yang rajin ibadah, rajin sholat malam, tapi kalau hatinya masih ada hasud, hilang semuanya. Ini pentingnya kita sama. Enggak gampang. Makanya Rasulullah nanti santai dia. Jadi manusia itu bahagia sini ya. Kalau ininya bersih, hidupnya tenang dan jauh dari penyakit. Jauh dari penyakit. Ya bayangin aja tetangganya belum bisa beli mobil baru, dia nggak bisa tidur. Iya, jangan karena hasud. Nah di sini lah hasad
illa isnaini, tidak ada hasud, tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Satu, rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan ilmu, atau seseorang yang Allah berikan harta. Fasulito, maka dihabiskan. Fasulito maknanya dihabiskan ala di atas kebinasaannya harta tadi. Fil haqi ay fi ta'ati. Jadi hartanya disalurkan, dihabiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di Jepang Selatan ada namanya Habib Ismet. Habib Ismet ini kalau habis sholat subuh bagi duit semua. Kadang-kadang sampai 250 orang, 350 orang. Bukan tiap minggu, tiap hari. Habib Ismet, Masya Allah, dia gak pernah habis. Ya lagi perempuan dibagi, ada yang 50, ada yang 20, ada yang 10, bahkan ada yang 100. Itu tiap hari. Jadi hartanya yang seperti itu bukan tambah kurang, tapi malah bertambah. Mana pasal malum dan sedekatin, tapi riwayatin balias dan balias. Tidak akan kurang harta yang sedekahkan itu, ya, melainkan bertambah dan bertambah. Saya tanya, apa sih usahanya Habib Ismet? Ternyata dia seorang bisnis properti. Jadi beli tanah, dibangun, nanti jual lagi, beli tanah gitu. Ya, ini kelebihan beliau, Masya Allah. Jadi kita kepingin mudah-mudahan kan jadi orang kaya seperti itu. Amin. Jadi kita diajarin sama Ma'alim yang ngaji, suruh makan. Jadi orang kaya yang suka memberi, Masya Allah. Boleh sekali-kali dilihat tuh Habib Ismet, Masjid Al-Aqsa, jalan nanti apa di Talib. Tiap hari, Masya Allah. Yang kedua, warajulun, dan seorang laki-laki atau Allah yang berikan kepadanya al-hikmata. Hikmah ini adalah ilmu yang disertai dengan amal. Jadi hikmah ilmu juga rinuhal amal. Jadi ilmu yang disertai dengan amal itu hikmah. Faman utiya faqad utiya khairan katsiran. Faman utiya hikmata faqad utiya khairan katsiran. Al-hikmata ay ilmu juga rinuhal amal. Ilmu yang disertai dengan amal. Jadi ilmunya bukan hanya bukan hanya dipakai, bukan hanya dibangga-banggakan, tapi disertai dengan amal, dibuktikan dengan amal. Bahwa yakti biha, dan dia mengamalkan dengan ilmu itu, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya akan ilmu, akan hikmah. Bahwa dan orang itu yakti dia mengamalkan biha dengan hikmah, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya kepada hikmah tadi. Ya. Jadi kita kalau punya ilmu jangan pelit, ya sesuai dengan kemampuan kita. Bisa ngajar apa istilahnya juz amma, ya ajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Nanti Allah akan tambahkan ilmu, ya. Jangan pelit. Orang sekarang kan begitu, ada orang usaha maju, ya, kemudian ditanya alasannya apa, oh rahasia. Padahal kalau dibagi boleh ilmunya supaya berkembang. Jadi di hadis yang lain, jadi manusia ini di dunia itu ada 4 macam katanya. Nanti akan ketemu hadisnya itu. Ya, Abdul Razaqullah ilman wa malan. Ada manusia di dunia ini yang Allah berikan harta dan yang diberikan ilmu. Kemudian dengan harta dan ilmunya itu, ya digunakan untuk bertakwa kepada Allah dan untuk menyambung silaturahim, dan ilmunya diajarkan. Ini orang yang paling tinggi derajatnya. Ini di dunia yang pertama itu ada orang yang oleh Allah dikasih harta juga dikasih ilmu. Dengan harta dan ilmunya itu digunakan untuk bertakwa kepada Allah, dan hartanya untuk menyambung silaturahim, kemudian ilmunya diajarkan kepada orang-orang. Maka orang yang seperti ini termasuk orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi ulama-ulama kita itu kaya sekali. Kayak Asad Samsul Arifin situ bodoh itu tanahnya 2 hektar, punya rumah makan, punya hotel. Kalau di Jakarta almarhum Kiai Ali Subromalisi, Kiai Ali
profesi alim. Kontrakan orang asing ada 11. Iya. Ini orang yang oleh Allah diberikan harta, juga diberikan ilmu. Lalu hartanya yang digunakan untuk bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, kemudian ya ilmunya diajarkan kepada orang-orang. Lalu yang kedua nanti ada wa abdul razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada orang yang oleh Allah hanya dikasih ilmu tapi gak punya harta dia. Kayak Sayyidina Ali alim tapi miskin. Hanya niatnya benar. Bahwa di dunia hanya niat dia benar. Kata dia, kalau sekiranya Allah memberikan aku harta, saya akan beramal seperti si Fuad. Karena niatnya benar, maka nilainya sama dengan orang yang pertama tadi. Ya, seperti orang yang dikasih harta dan dikasih ilmu. Ya, mudah-mudahan kita dua-duanya punya ini, insya Allah. Jangan suka minta-minta. Kalau bisa memberi, masya Allah. Lalu yang ketiga nanti kata Nabi, ada hamba Allah yang dikasih harta doang, tapi gak dikasih ilmu. Oh, kalau dia di mana-mana, tapi gak ada ilmunya. Ya, itu hartanya dihabiskan untuk berbuat maksiat, gak takut kepada Allah, tidak untuk menyambung silaturahim. Maka orang ini termasuk orang yang paling rendah derajatnya di akhirat, paling rendah. Ini banyak kan kita orang-orang dikasih harta tapi gak ada ilmunya. Ya. Kemudian digunakan maksiat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak untuk menyambung. Maka orang seperti itu besok di akhirat termasuk orang yang paling rendah derajatnya. Nah yang terakhir kata Nabi nanti ada hamba Allah yang di dunia ini harta gak dikasih, ilmu gak dikasih. Tapi dia niatnya jelek. Oh, saya kalau jadi orang kaya saya akan berbuat saya sesenang hati saya. Nah ini maka orang yang seperti ini dosanya besar, dosanya besar. Habis sebelum masalah, maka dia sama dengan orang yang punya ilmu, punya harta tapi tidak dikasih ilmu, dosanya sama dengan ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang kalau nggak bisa nomor 1, nomor 2 deh. Insya Allah. Jadi jangan malu kalau namanya usaha halal, jangan malu. Itu di Kediri, kalau Kediri juga banyak santri itu sudah ngaji. Ya, kalau malam paling becak. Anda berikan nafkah istrinya, paginya ngaji. Jangan malu yang benar halal. Ya, memang ilmu itu mahal dan seringkan mahal. Kita kalau lagi belajar memang susah payah. Naik turun bis, ya, kadang-kadang naik sepeda. Tapi nanti kalau kita dapat ilmu, insya Allah kembalikan akan ada kemudahan. Bagaimana zikra fi lihabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil badri ilal qadiri. Ini bab menerangkan tentang disebutkannya, diceritakannya tentang kepergian Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil badri ilal qadiri untuk memenuhi Nabi Qadir. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Kata Nabi Musa, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti kamu? Ala an tu'allimani, supaya kamu mengajarkan kepada aku. Ala an tu'allimani, supaya kamu mengajarkan kepada aku. Kata Nabi Musa kepada Nabi Qadir, mimma, dari ilmu-ilmu ulita yang kamu ketahui, rusdan, sawabat, dengan benar, ilmu yang benar, ilmu hakikatnya. Ini Nabi Musa ingin belajar sama Nabi Qadir alaihissalam. Ada Nabi Qadir ini istilah di antara ulama, apakah dia seorang rasul atau nabi, atau dia seorang malaikat, atau dia seorang wali. Itu istilah di antara para ulama. Dan yang kedua, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Ini juga istilah. Jadi ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Nabi Qadir itu masih hidup. Dulu Ki Hamid Rasulullah sudah tiap hari kedatangan Nabi Qadir.
Ya kadang-kadang bentuk orang miskin, minta-minta. Ya orang-orang nggak tahu sebenarnya. Jadi istilah tentang keberadaan Nabi Khidir alaihissalam. Dan kalau sudah ketemu, ilmunya nggak bisa diukur sebenarnya. Yang disebut ilmu laduni. Adapun namanya Nabi Khidir ini, ya kunyahnya itu Abdul Abbas Balya Ibnu Malkan. Jadi kata sahabat Ibnu Qutaibah, kunyahnya Nabi Khidir itu nama aslinya Abdul Abbas Balya Ibnu Malkan. Itu nama beliau. Wabi Wairah qala hadatsani Muhammad ibnu Hurair Az-Zuhri qala hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala hadatsani Abi Ansari an Ibn Shihab hadatsa anna Ubaidullah akhbarahu, kabarkan dia kepadanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu bahwa sesungguhnya Tamaro telah berdebat. Itu jadi berdebat. Tamaro telah berdebat dua dia, Ibnu Abbas, Wal-Qur dan Qur Ibnu Qais Ibnu Isnin Al-Fazariyu fi Sawi Musa tentang temannya Nabi Musa. Jadi Ibnu Abbas sama Qur Ibnu Qais ini berdebat. Nah itu jadi berdebat tentang Nabi Khidir fi Sawi Musa tentang temannya Nabi Musa. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ibnu Abbas, Wa adapun Ibu Musa, yang dimaksud temannya Musa itu Khidir ini Ibnu Khidir. Ini bacaannya boleh Khidir, boleh Khidir. Faman robihima, maka melewati bihima keduanya, Ibnu Abbas dan Qur Ibnu Qais yang sedang berdebat tadi itu. Faman roh maka melewati bihima keduanya, sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Qur tadi itu, atau Ibnu Qais yang melewati Ubay bin Ka'b, sahabat Ubay bin Ka'b. Jadi sahabat Ibnu Ka'b, Ubay bin Ka'b sedang lewat melihat Ibnu Abbas sama Qur Ibnu Qais sedang berdebat tentang masalah Nabi Khidir alaihissalam. Padahal maka memanggilnya, dipanggillah Ubay bin Ka'b ini. Padahal maka memanggilnya kepada Ubay bin Ka'b oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memanggil Ubay bin Ka'b ini. Faqala maka dia berkata, innama kata Ibnu Abbas. Faqala maka berkata Ibnu Abbas, innama tamara itu sesungguhnya aku berdebat. Ini. Anak saya wasohibi dan teman saya ini ada. Ibu harus berjaga. Saya lagi berdebat nih sama kawan saya Qur Ibnu Qais. Hal sami ta'an Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, maka kamu pernah mendengar dari Nabi akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat guru yang menjelaskan Nabi sa'nahu akan keadaannya Nabi Khidir Sahibu Musa. Apakah kamu mendengar dari Nabi lihat guru yang beliau mengingatkan yang menjelaskan sa'nahu keadaannya Sahibu Musa? Qala berkata Ubay bin Ka'b. Kembalinya qala kepada Ubay bin Ka'b. Kata Ubay bin Ka'b, "Na'am." Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda beliau bainama Musa, pada suatu saat Nabi Musa fi mala'in min Bani Israil, sedang berada di tengah-tengah orang banyak dari golongan Bani Israel. Nabi Musa sedang dikerumunin orang banyak dari golongan Bani Israel. Di mala'in ay jama'atin min Bani Israil. Ja'ahu rajulun, datanglah kepada Nabi Musa seorang laki-laki. Ketika Nabi Musa berada di tengah-tengah golongan Bani Israel, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala maka berkata orang laki-laki itu, hal ta'alamu ahadan a'lamu minka. Apakah kamu mengetahui seseorang yang lebih alim daripada kau? Qala Musa, maka menjawab Nabi Musa, lah, gak ada yang alim kecuali saya. Ini penyakit, ya, penyakit saudara, jangan bilang alim. Ya. Saya punya guru luar biasa akhlaknya. Itu guru saya enggak teman ngaji. Ya.
saya lama yang ngaji saya sama saya lama. Insyaallah. Jadi itulah perlunya ilmu. Jadi ketika Nabi Musa ditanya, apakah kamu tahu ada seorang yang lebih alim daripada kamu? Kalau Musa maka dia Nabi Musa lah, gak ada. Akhirnya Nabi Musa ditegur oleh Allah. Allah ila Musa, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Pada iya, Abdullah Qadir, ada hambaku yang lebih alim daripada kamu. Masalah Musa maka bertanya Nabi Musa, asabila jalan ilaihi untuk menemukan Nabi Qadir. Bagaimana caranya bisa ketemu Nabi Qadir? Karena orang ini lebih alim dari saya. Faja'alallah maka menjadikan Allah lalu bagi Nabi Qadir al-Qutah ikan ayatan sebagai tanda. Coba kamu pergi ke laut nanti kamu bertemu ikan, nanti kamu akan ketemu Nabi Qadir. Wakilah ada yang mengatakan lahu kepada Nabi Musa, idza fakita apabila kamu kehilangan, idza fakota apabila kamu kehilangan al-Qutah ikan, farji maka kembalilah kamu. Inna maka sesungguhnya kamu satal kau akan ketemu kepada Qadir, kepada Nabi Qadir. Maka dan adalah Nabi Musa yang tapi mengikuti satal putih bekasnya ikan tadi, ikan yang lepas dan diikuti di laut. Maka orang maka berkata Nabi Musa kepada Nabi Musa, fatahu pemuda yang mengikuti Nabi Musa, Yusa ya. Yang mengikuti Nabi Musa ini yang menurut Nabi Musa. Maka berkata Nabi Musa kepada Nabi Musa, fatahu pemudanya, pemuda yang mengikuti menyertai membantu Nabi Musa namanya Yusa. Ara'aita id awain. Tahukah kamu id awaina ketika kami bertempat Ila sahrati di atas batu. Wa ini maka sesungguhnya aku nasi itu lupa al-Qutah akan ikan. Kata pembantunya kepada Musa, ingat kita dulu waktu duduk di atas batu itu kan kita bawa ikan kita lepas. Nah, dari itu ikan sebenarnya masih ada saudara ya. Tapi ini caranya untuk menemui Nabi Qadir alaihissalam. Wa ma ansani dan tidak melupakannya akan ikan tadi itu illa syaitan betul syaitan yang menyebabkan lupa ikannya tadi pas tadi itu syaitan. Untuk mengingatnya. Kalau maka berkata Nabi Musa, jika ada pun yang demikian, Abdul Qud kehilangan ikan tadi itu. Nabi Musa nilainya jika ada pun yang demikian, Abdul Qud ya ikan yang hilang tadi itu ketika duduk di atas batu. Kalau berkata Nabi Musa, jika ada pun yang demikian, Abdul Qud maguna tidaklah kami nabri mencari. Hartada maka kembali mereka sudah mengikuti jejak. Hartada maka kembali mereka berdua Nabi Musa dan pembantunya tadi itu ala asari imah atas bekas keduanya. Kososon dengan mencari-cari. Kososon dengan mencari-cari. Bahwa jada maka mencobailah Nabi Musa pembantunya. Dan tadi itu Yusa tadi Qadir ketemu Nabi Qadir. Maka min sa'nima maka adalah dari keadaan keduanya Nabi Musa dan Qadir. Maka adalah min sa'nima dari keadaan keduanya Musa dan Qadir tadi itu alladzi qasallahu azza wa jalla yang Allah ceritakan. Azza maha mulia wa jalla dan maha fi kitabih di dalam Al-Quran ya. Ini ceritanya Nabi Musa dan Nabi Qadir ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi ini banyak mempunyai kelebihan ya, nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Ibnu Abbas. Rasulullah menjelaskan siapa orang yang baca surat Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, Allah berikan nur cahaya dari tempat dia baca sampai terus ke itu. Kelebihan yang pertama. Yang kedua, didoakan oleh 70.000 malaikat.
Jumat ini sampai Jumat yang akan datang ditambah lagi 3 hari. Ini kemudian surat kafir. Yang keempat, wa ufiya minanda, dipelihara dari penyakit. Anda bila itu di situ dikatakan panas dari dalamnya nggak turun-turun. Ya barangkali kemarin COVID-19. Dia dipelihara dari sesak nafas. Orang yang punya sesak nafas itu kalau rajin baca itu insya Allah. Dan yang terakhir dipelihara dari fitnahnya Dajjal. Dajjal itu yang rusak agama itu Dajjal. Ya, yang sekarang sudah kelihatan Donald Trump sama Netanyahu itu Dajjal teman-teman. Bunuh orang nggak merasa berdosa, Masya Allah. Dajjal. Kita mudah-mudahan dipelihara. Itu hikmah daripada surat Kahfi. Memang ayatnya hanya 110, tapi bacanya berat. Ada anak muda saya suruh baca baru 10 ayat ngantuk. Berat. Ya. Makanya ada gaya. Apa sih resepnya? Kalau begitu aja. Ya saya bilang, saya alhamdulillah setiap hari Jumat saya akan pernah tinggal di surat Kahfi. Surat Kahfi. Ya, mudah-mudahan memberikan kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk menghadapi orang-orang yang benci, orang yang memusuhi sama kita. Itu sudah takut luar biasa. Yang doa itu 10.000 di belakang kita. Insya Allah. Itu surat Kahfi yang usahakannya 10 ayat, 100 ayat, 110 ayat. Itu. Kemudian yang kedua, dulu waktu saya di pesantren, saya nanya sama guru saya Kiai Idris Kamali, mantunya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai, saya kalau mau bangun malam itu susah banget. Ya, supaya kamu bisa bangun malam baca ya itu 5 ayat surat akhir surat tadi. Insya Allah kamu pasti bangun, mau bangun jam berapa pasti bangun. Itu 5 ayat dari Innal ladzina amanu wa amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Wallahu kana bahrul midada li kalimati rabbi dan tidak bahrul qabla kepada kalimat rabbi wal jinna bi mislihi Madat. inna ma'ana masalul syukur yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Mesti bangun, yang bangunin malaikat. Mesti bangun. Ya, itu hikmahnya akhir surat Al-Kahfi. 5 ayat dari akhir surat Al-Kahfi. Ya Allah, saya mau bangun jam sekian, insya Allah. Kadang-kadang kalau orang-orang bisnis kan begitu, ada rekanan janji, kalau udah lewat jamnya selesai. Itu sendirian. Ada kan orang kalau tidur mati udah pasang bemper, pasang alarm, nggak bangun juga. Kali itu pasti bangun. Misalnya yang bangunin malaikat, Masya Allah, luar biasa. Aldas. Iya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimhu al-kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas. Lagi doain namanya Ibnu Abbas. Allahumma alimhu, ya Allah, berikanlah ilmu atau pengetahuan kepada Ibnu Abbas al-kitab akan Al-Quran. Al-kitab. Jadi sahabat Ibnu Abbas ini ahli tafsir. Berkah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimhu al-kitab. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Khalid an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Abbas, lamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah merangkul sahabat Ibnu Abbas dirangkul oleh Nabi. Maka ada berdoa Nabi, Allahumma alim al-kitab. Ya Allah, berikanlah dia pengetahuan kepada Ibnu Abbas al-kitab al-Quran. Ini berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makamnya Ibnu Abbas ini adanya di Taif. Di Taif. Di sana ada masjid Ibnu Abbas. Kalau kita ke Taif, mudah-mudahan kalau jamaah haji nanti bisa ke Taif. Di sana makamnya Ibnu Abbas. Doa kita doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Masa harasah Nabi mengusap kepalanya. Ibnu Abbas diusap kepalanya. Wa qala Allahumma alimul hikmah wa ta'wil al-kitab. Ketika itu satu riwayat dari Imam Tawus, Rasulullah mengusap kepalanya Ibnu Abbas sambil didoakan Allahumma alimul hikmah wa ta'wil al-kitab. Maka tahaqqaqa ijabatuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas bahrul ilmi wa hibrul ummati wa ra'isul mufassirin menurut Al-Quran. Berkat doa Nabi sehingga sahabat Ibnu Abbas itu ahli di dalam tampilkan Al-Quran, ya. Dan dia menguasai sumber bahrul ilmi wa hibrul ummati di antara umat yang paling cerdas, ya. Wa ra'isul mufassirin dan pimpinan dan ahli tafsir betul firman Ibnu Abbas, ya. Mudah-mudahan kita berkat doanya mu'alim menjadi santri yang bermanfaat, diberikan ilmu yang banyak bermanfaat, ya insyaallah. Walaupun dia sudah tidak ada, tapi insyaallah doanya sampai kepada kita, insyaallah, ya. Karena orang yang meninggal itu bagi orang yang dicintai oleh Allah diberikan kebebasan, kapan aja bisa pulang. Nengapi majelis taklimnya ini siapa yang datang didoain, insyaallah itu orang-orang yang alim. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk murid-muridnya yang dapat barokah, didapatkan ilmunya, didapatkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sama Sekali lagi kita berfatihah doakan saudara kita yang insyaallah akan menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, ya, berangkatnya selamat, tujuan selamat, ya, dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, kembali ke tanah air dengan mendapatkan pernikahan haji yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa panggil-panggil kawan-kawan kita yang belum haji supaya bisa haji. Ilmu alim dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Hajj, satu jilid kitab ilmu alim pada bulan Ramadan hatam Al-Idhah fi Manasikil Hajj. Misalnya diterangkan di Mekah itu ada 16 tempat yang mustajab. 16 tempat yang mustajab. Yang pertama Multazam. Multazam itu antara Hindu Ka'bah sama Bid'ah Hajar Aswad. Yang kedua di bawah baturan emas alamnya Ka'bah. Hijir Ismail memang susah sekarang itu tempatnya mustajab. Yang ketiga di belakang makam Ibrahim. Yang keempat di tempat Tawaf, di tempatnya mustajab. Di Bukit Safa, di Bukit Marwah, di tempat Sa'i itu tempatnya mustajab. Kemudian tempat Jumroh, yang Jumroh Ulah Mustaqobah, tempat-tempat yang mustajab. Ya, lebih-lebih di Arafah, Badan Arafah, tempat-tempat yang mustajab. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menunaikan haji tahun ini diberikan kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kapan-kapan kita baca itu Al-Idhah fi Manasikil Hajj. Satu jilid itu kitabnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf ada mau tanya. Dan tadi Kiai menyampaikan bahwa Nabi Khidir itu kalangan Nabiullah atau Waliullah. Ini keyakinan Kiai bagaimana nih? Kira-kira sekali masih. Iya, kan tadi dikatakan di sana, apakah dia seorang Rasul, apakah dia seorang Nabi, apakah dia seorang malaikat, apakah dia seorang wali? Saya nggak bisa jawab, Wallahu a'lam.
Mungkin ada tanda-tandanya gitu. Iya. Masya Allah. Kata kawan saya ini yang lama di Mekah. Siapa orang yang bisa masuk Masjidil Haram hari Jumat pertama kali, insya Allah ketemu katanya. Itu saya. Tapi saya alhamdulillah muridnya saya sini. Jadi saya punya guru namanya Ustaz Dusturi. Ya, di Mekah. Yang termasuk orang yang dekat sama saya sih. Saya sih kalau pergi kemana-mana nyari Dulu dia sudah pergi saudara. Nah dia pernah umroh. Itu saudara. Saya dikasih kenang-kenangan, tapi saya nggak boleh ngomong. Jadi dikasih batu manja saya, batu putih. Ini jangan ngomong ya, saya amantum aja. Saya ketemu Nabi Khidir, saya dikasih batu. Ini kalau batu ini bagi 3. Ini Hamid, saya sama Ustaz Arabi Codet. Jadi berarti masih ada. Itu ada berdian Nabi atau malaikat atau wali Allah alam. Tapi yang jelas kawan saya ini nggak bakalan bohong, orang jujur. Orangnya alim, hanya nggak baca bukunya. Masya Allah. Batunya masih ada di rumah. Ini kenang-kenangan, Masya Allah. Jadi itu orang-orang yang istimewa, ya. Orang-orang yang istimewa. Wallahu a'lam bishawab.